Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NPM 2022015, kelas A11, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, pada mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum Diklat, dan dosen pengampu Ibu Sulianingsih MPD. Saya di sini akan mempresentasikan pemahaman saya pada 2 review materi yang telah diberikan oleh Ibu Surya. Diklat adalah suatu program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman pekerja terhadap keseluruhan lingkungan kerjanya. Diklat mencakup 2 aspek, yaitu pendidikan dan pelatihan, yang masing-masing memiliki makna berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kompetensi seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Dengan mengikuti diklat, diharapkan dapat memberikan rangsangan atau stimulus terhadap sumber daya manusia (SDM) dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dan manfaat diklat secara umum. Diklat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Pendidikan secara umum adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya. Sedangkan pengertian pelatihan adalah usaha terencana oleh organisasi untuk memfasilitasi pembelajaran pegawai atas kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaan. Hal yang perlu kita ketahui tentang dasar pendidikan dan pelatihan adalah konsep dan prosedur analisis kebutuhannya. Ialah suatu proses kegiatan yang sistematis antara standar kinerja dan kompetensi pegawai, sehingga dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Mengingat pentingnya pelatihan yang diberikan kepada para peserta, maka berbagai persiapan yang berkaitan dengan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ini sangat membutuhkan persiapan yang matang melalui analisa kebutuhan pelatihan. Berbagai kebutuhan pendukung kegiatan harus benar-benar dipersiapkan. Pada dasarnya, analisa kebutuhan pelatihan ini merupakan suatu proses untuk mengumpulkan dan menganalisa berbagai data untuk mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan atau Pelatihan Diklat, Jabatan Pegawai Pasal 2 dan 3 bahwa diklat bertujuan agar yang pertama, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara operasional dengan dilandasi kepribadian etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi. Yang kedua, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memantapkan sikap dan semangat kepribadian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip pendidikan dan pelatihan. Beberapa prinsip dalam pendidikan dan pelatihan antara lain: yang pertama, perbedaan individu. Pada saat perencanaan dan pelaksanaan harus tetap diingat adanya perbedaan individu dari para peserta, baik latar belakang pendidikan, pengalaman, maupun keinginannya. Oleh karena itu, sifat dan cara pendidikan dan pelatihan harus direncanakan dan dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga pendidikan dan pelatihan tersebut akan dapat memberikan hasil dan manfaat dengan cakupan yang besar. Yang kedua, analisis jabatan. Spesifikasi pekerjaan akan dapat menjelaskan pendidikan yang sesuai dan harus dimiliki oleh calon pekerja untuk dapat menunjang pelaksanaan pekerjaannya. Oleh karena itu, bahan-bahan yang akan diajarkan harus berhubungan erat dengan apa yang dinyatakan dalam analisis pekerjaan peserta.
Yang ketiga, motivasi. Orang akan bersungguh-sungguh melaksanakan suatu tugas tertentu bila ada daya rangsangannya. Demikian juga halnya dengan peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Mereka melihat kenaikan upah maupun kenaikan kedudukan adalah beberapa daya rangsang yang dipergunakan untuk belajar sungguh-sungguh selama pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, partisipasi aktif. Peserta pendidikan dan pelatihan harus turut aktif dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Sistem pendidikan dengan jalan memberikan kuliah seringkali membosankan karena bersifat satu arah. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan harus dapat memberikan kesempatan untuk bertukar pikiran antara peserta dan pengajar, sehingga peserta turut aktif berpikir selama pelaksanaan berlangsung. Yang kelima, seleksi peserta pelatihan. Di antara peserta pendidikan dan pelatihan terdapat perbedaan baik pendidikan, pengalaman, maupun keinginan, sehingga untuk menjaga agar perbedaan tidak terlalu besar, maka calon peserta harus diseleksi. Pendidikan dan pelatihan sebaiknya diberikan kepada peserta yang berminat dan berkemauan keras untuk mengikutinya. Pada umumnya, orang menganggap bahwa adanya seleksi memberikan gambaran bahwa hanya orang-orang tertentu yang dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM adalah elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang, sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. Membicarakan pemberdayaan manusia tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan atau proses manajemen lainnya, seperti strategi perencanaan, pengembangan manajemen, dan pengembangan organisasi. Keterkaitan antara aspek-aspek manajemen itu sangat erat sekali sehingga sulit bagi kita untuk menghindari dari pembicaraan secara terpisah satu dengan lainnya. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi suatu keniscayaan bagi organisasi, karena penempatan karyawan secara langsung dalam pekerja tidak menjamin mereka akan berhasil. Karyawan baru sering-sering merasa tidak pasti tentang peranan dan tanggung jawab mereka. Permintaan pekerjaan dan kapasitas karyawan haruslah seimbang melalui program orientasi dan pelatihan. Keduanya sangat dibutuhkan. Sekali para karyawan telah dilatih dan telah menguasai pekerjaannya, mereka membutuhkan pengembangan lebih jauh untuk menyiapkan tanggung jawab mereka di masa depan. Ada kecenderungan yang terus terjadi, yaitu semakin beragamnya karyawan dengan organisasi yang lebih datar dan persaingan global yang meningkat. Upaya pelatihan dan pengembangan dapat menyebabkan karyawan mampu mengembangkan tugas kewajiban dan tanggung jawabnya yang lebih besar. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.